Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 81 Kemampuan Bawaan Big Yellow. Wah! Yin Zongcheng yang sangat marah menyerang lagi dengan telapak tangan tak tertandinginya, tetapi kali ini ia menyerang dari udara. Menyerang dari udara adalah keuntungan terbesar prajurit inti surgawi karena ia dapat menyerang kapanpun ia mau. Namun, lawan-lawannya harus berjuang keras hanya untuk menyerangnya. Kali ini, meskipun ketiganya sangat kuat, mereka akan mati di tangannya cepat atau lambat. Telapak tangan tak tertandingi menekan dari atas. Ketiganya tidak punya pilihan selain melawan balik dengan serangan kuat. Tanah berguncang, dan tanah di bawah kaki Jiang Chen terbelah dan menjadi parit panjang. Haha, anak-anak, aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Kalian akan tahu bahwa seorang prajurit inti surgawi bukanlah seseorang yang bisa kalian lawan. Yin Zongcheng berkata dengan suara keras sambil terus menyerang tanpa henti. Beberapa ledakan terdengar, dan pertarungan sengit menghancurkan semua area sekitar. Segala sesuatu dalam radius beberapa mil terpengaruh oleh pertarungan ini, dan energi alam kini benar-benar kacau. Mereka sudah tamat, kalau terus seperti ini, mereka pasti tamat. Benar sekali, inilah kelebihan yang dimiliki oleh seorang prajurit inti surgawi. Mereka tidak dapat mengendalikan energi alam, jadi mereka tidak dapat terbang. Mereka hanya dapat mempertahankan diri tanpa menyerang balik. Bahkan jika mereka dapat mempertahankan diri dengan bekerja sama, itu tidak akan bertahan lama. Mereka akan kalah. Para penonton yakin bahwa ketiganya akan tewas hari ini. Dilihat dari bagaimana pertarungan ini berlangsung sejauh ini, mustahil untuk mengharapkan keajaiban sekarang. Wah! Persetan denganmu. Burung tua ini benar-benar membuatku marah sekarang. Wah, ayo kita lakukan sesuatu yang besar dan buat burung tua ini marah besar sampai dia mati. Kata Big Yellow dengan ekspresi marah. Apa rencanamu? Jiang Chen bertanya. Dia juga perlahan kehilangan kesabarannya karena serangan-serangan ini. Yin Zongcheng tidak akan menyerah dan membiarkan mereka pergi. Ayo, kita hancurkan rumah wali kota, lalu kita bunuh burung tua ini. Sialan. Kata Big Yellow sambil menghardik. Kecepatan kita tidak akan bagus jika kita hanya mengandalkan sayap darahku untuk membawa kalian berdua. Jiang Chen menjawab. Aku, ayahmu, tidak membutuhkanmu. Persetan denganmu. Kau pikir ayahmu kucing karena harimau itu tidak menunjukkan taringnya. Xiao Yu, naiklah ke punggungku. Kata Big Yellow pada Yan Chen Yu. Baiklah. Tanpa ragu, Yan Chen Yu naik ke punggung Big Yellow. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Big Yellow, tetapi dia tahu bahwa Big Yellow tidak akan menyakitinya. Kakak, sekarang kalian semua bisa menyaksikan kekuatan kakekmu. Saat Big Yellow tertawa, cahaya keemasan terus berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, sepasang sayap yang seluruhnya terbuat dari cahaya keemasan muncul di Big Yellow. Saat sayapnya mengepak, Big Yellow berubah menjadi sinar keemasan dan terbang ke langit. Dia terbang tinggi sambil menggendong Yan Chen Yu di punggungnya. Brengsek. Melihat ini, mata Jiang Chen membelalak. Anjing ini benar-benar tahu cara berpura-pura, dia benar-benar tahu cara terbang. Jelas bagi Jiang Chen sekarang bahwa Big Yellow telah mendapatkan sayap ini ketika dia menerobos ke alam Mortal Core. Namun, dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya, dia bahkan meminta Jiang Chen untuk menggendongnya lebih awal. Big Yellow tidak punya rasa malu. Jika bukan karena Yin Zongcheng yang membuat Big Yellow marah, dia mungkin tidak akan menunjukkan sayapnya kepada mereka. Lihat, anjing itu bisa terbang. Sial, bahkan seekor anjing pun punya sayap. Ini luar biasa. Ketika semua orang melihat anjing kuning besar terbang, mata mereka hampir buta karena terkejut. Haha, Yin Zongcheng, karena kamu tidak mau menyerah, kami akan bermain denganmu. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Sepasang sayap darah muncul di punggungnya sebelum ia terbang ke langit untuk mengejar Big Yellow dan terbang di sampingnya. Perubahan mendadak ini benar-benar mengejutkan Yin Zongcheng. Ia menatap Jiang Chen dan Big Yellow, keduanya melayang di seberangnya. Dengan ekspresi tercengang, pikirannya menjadi kosong sejenak. Apa yang terjadi? Mengapa pemuda itu juga bisa terbang? Ibu, aku melihat manusia bersayap. Lihat, mereka terbang menuju kota bulan perak. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Di atas langit, Jiang Chen dan Big Yellow terbang menuju kota Silver Moon dengan kecepatan tinggi. Bagi mereka, puluhan mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Yin Zongcheng akhirnya bereaksi. Dia punya firasat buruk tentang ini, jadi dia segera mengejarnya. Dua sosok tiba-tiba muncul di atas kota bulan perak. Si kuning besar tertawa terbahak-bahak sepanjang perjalanan. Ketika dia dan Jiang Chen tiba di kota bulan perak, mereka langsung menuju ke rumah wali kota. Lihat, siapa orang-orang itu?
Seorang pemuda berpakaian putih dan seekor anjing kuning besar. Tunggu, bukankah dia pemuda yang membutakan Yin Ren di restoran bulan perak? Mengapa mereka kembali ke sini? Dan mereka bahkan bisa terbang sekarang. Banyak dari orang-orang ini melihat Jiang Chen dan Big Yellow untuk pertama kalinya. Ini juga pertama kalinya mereka melihat seekor anjing dan seorang pria bersayap di punggung mereka, jadi mereka jelas penasaran. Bajingan, berhenti di situ. Di belakang mereka mendengar teriakan marah dari Yin Zongcheng. Jelas sekarang bahwa Yin Zongcheng telah menebak apa yang akan dilakukan Jiang Chen dan Big Yellow. Hehe, ayo kita lakukan. Ayo kita hancurkan rumah wali kota. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat dia melancarkan pukulan kuat ke arah gedung. Sinar keemasan melesat keluar dari tinjunya dan menghantam deretan gedung. Wah! Sebuah bangunan besar hancur seketika, dan seluruh deretan bangunan berubah menjadi abu. Bangunan-bangunan itu hancur total. Kakak. Tak mau kalah, Big Yellow mulai menembakkan sinar keemasan dari tubuhnya. Sinar keemasan itu bagaikan hujan pedang yang jatuh ke rumah wali kota. Rumah wali kota telah menjadi tempat yang penuh kekacauan. Teriakan-teriakan ketakutan bergema di mana-mana, dan orang-orang berlarian dan merangkak keluar dari gedung-gedung di dalam rumah wali kota. Banyak dari orang-orang ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi mereka hanya bisa berlarian dengan wajah kosong. Hentikan! Yin Zongcheng akhirnya berhasil menyusul ketiganya. Ketika dia melihat hampir setengah dari tanah mansion telah berubah menjadi abu, dia sangat marah hingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Dia memarahi putranya yang tidak berguna dalam benaknya, orang aneh macam apa yang telah dia sakiti. Dia telah membawa begitu banyak kekacauan ke mansion. Bahkan jika dia membunuh ketiganya hari ini, dia tidak akan bisa mengganti kerugian yang telah dideritanya. Burung tua, hari ini aku akan menghancurkan rumahmu. Big Yellow berlari tak terkendali. Ia memuntahkan bola energi emas lagi dari mulutnya, dan bola itu bertabrakan dengan sebuah menara besar. Menara itu langsung hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Ah! Teriakan mengerikan terdengar dari tempat menara itu dulu berdiri. Tubuh seorang pria gemuk hampir terbelah dua akibat ledakan itu. Dia akhirnya meninggal beberapa saat kemudian. Renner! Yin Zongcheng berteriak seperti binatang. Pria gemuk yang dibunuh oleh si kuning besar tidak lain adalah Yin Ren. Matanya hilang, dan dia terluka parah. Dia sedang disembuhkan di menara, tetapi Yin Zongcheng tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Kakak, sungguh pria yang menyedihkan. Dia selamat setelah insiden di restoran Silver Moon, tetapi kemudian meninggal di rumahnya sendiri. Ini sangat memuaskan. Big Yellow dengan gembira melayang naik turun di langit. Anjing terkutuk, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Yin Zongcheng tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengayunkan lengannya, dan kapak besar muncul di tangannya. Kapak itu bersinar, itu adalah senjata tempur tingkat menengah. Senjata tempur tingkat menengah adalah barang berharga, dan sangat sulit bagi seorang prajurit inti surgawi awal yang normal untuk mendapatkannya. Hanya karena Yin Zongcheng adalah wali kota, dia berhasil mendapatkan senjata tempur tingkat menengah ini secara kebetulan. Sapuan, H+. Kapak besar itu berayun dari udara dan mencoba membelah Big Yellow menjadi dua. Kapak itu telah menutup semua jalur di sekitar Big Yellow, membuatnya sulit untuk menghindar. Big Yellow mendengus dingin. Tubuhnya bergerak, dan energi ilahi mengalir keluar dari tubuhnya dan memotong segel yang muncul dengan tebasan kapak besar itu. Sayap emasnya kemudian mengepak, dan dia menghindari serangan itu dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Di sisi lain, Jiang Chen bahkan lebih bersemangat. Setiap pukulannya membawa energi penghancur yang kuat, dan setiap pukulan mengenai bagian yang berbeda dari rumah wali kota. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan butuh waktu lama sebelum seluruh rumah wali kota hancur total. Teriakan dan tangisan terdengar dari mana-mana di dalam halaman rumah besar itu. Semua orang berlarian kemana-mana, mencari jalan keluar. Jiang Chen dan Big Yellow tidak pernah peduli dengan nyawa mereka. Meskipun target mereka hanyalah bangunan itu dan bukan orang-orang di dalamnya, tetap saja ada beberapa korban yang tidak bersalah. Ya Tuhan, rumah wali kota sedang dihancurkan. Ini seperti mimpi. Ini terlalu ganas, terlalu kejam. Pemuda dan anjing kuning besar ini tidak bisa diganggu. Mereka baru saja membunuh tuan muda keluarga Liu dan membutakan Yin Ren. Sekarang mereka bahkan menyerang rumah wali kota. Sepertinya wali kota bertindak terlalu jauh. Begitu orang-orang kejam ini marah, mereka menjadi sangat menakutkan. Saya pikir rumah wali kota akan hancur total. Semua orang mendesah. Tak seorang pun bisa tetap tenang saat melihat pemuda bersayap merah darah dan anjing kuning besar di atas langit. Mereka merasa beruntung karena pemuda dan anjing ini hanya mengincar rumah wali kota. Jika target mereka adalah kota, itu akan menjadi bencana total. Hentikan. Bajingan, hentikan.
Yin Zongcheng menjadi gila. Dia terus mengayunkan kapak di tangannya, tetapi dia bahkan tidak dapat mendekati Jiang Chen dan Big Yellow. Kecepatan anjing dan pria ini terlalu cepat. Kecuali dia bisa menembus alam inti surgawi tengah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Yang membuatnya semakin terdiam adalah meskipun senjatanya dapat mengunci musuh dan membuat mereka tidak dapat menghindari serangan, setiap kali dia menyerang dengan senjata tempur tingkat menengah, pemuda dan anjing kuning besar dengan kemampuan memotong segel ini berhasil menghindari serangan. Hal ini membuat Yin Zongcheng ingin muntah darah. Lebih jauh, Yin Zongcheng harus berhati-hati saat menyerang. Jika kapak itu gagal mengenai Jiang Chen atau Big Yellow, energinya akan dilepaskan ke kota, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat disembuhkan. Degup, degup. Ledakan muncul di seluruh halaman rumah besar itu. Di atas langit, ketiga sosok itu terbang berputar-putar, kecepatan Jiang Chen dan Big Yellow terlalu tinggi. Yang satu memiliki sayap darah Blood-Winged Hawk, yang lain memiliki sayap bawaan Dragon Horse. Mereka berdua memiliki kelebihan yang langka. Yin Zongcheng terus menyerang dengan hati-hati. Serangan yang hati-hati membuatnya semakin sulit baginya untuk menimbulkan kerusakan pada Jiang Chen dan Big Yellow. Rumah wali kota kini mengalami kehancuran total. Yin Zongcheng, kamu sendiri yang meminta semua ini. Jiang Chen berteriak keras. Sebagai orang suci yang pernah terhebat di dunia, dia telah mengalami banyak peristiwa besar. Dia bahkan telah mendobrak gerbang yang mengarah ke alam abadi, rumah wali kota ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Ketika menara terakhir di dalam pekarangan rumah besar itu hancur, Yin Zongcheng menjadi lebih marah dari sebelumnya. Wajahnya menunjuk ke langit, dan dia melolong marah. Mati. Aku ingin kalian semua mati. Yin Zongcheng begitu marah hingga terlihat kemarahan mengalir keluar dari tubuhnya. Energi yuannya yang kuat menyebar hingga lebih dari 10 mil. Kapak di tangannya bersinar, dan auranya yang kuat menutupi langit di atas rumah wali kota. Karena halaman rumah itu sekarang hancur total, sekarang tidak ada yang perlu dipedulikannya. Bahkan putranya sendiri sekarang sudah meninggal. Dia ingin membalas dendam. Hari ini, dia harus membunuh pemuda itu dan anjing jahat itu. Kakak, sampai jumpa nanti. Big Yellow mulai tertawa sambil mengepakkan sayapnya. Dia menggendong Yan Chen Yu dan melarikan diri begitu saja.